Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafid Aslami dengan NIM 0402221002 dari Program Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi penyimpangan akidah keagamaan alternatif di Desa Simpang 4. Adapun penjelasan materi ini akan dilakukan oleh wawancara oleh beberapa tokoh masyarakat. Baik, saya di sini bersama Bapak tokoh masyarakat, Bapak Sudarno. Ya, betul. Sebelum kita membahas pertanyaan umumnya, boleh nggak Bapak ceritakan sejak kapan Bapak tinggal di desa ini? Oh gitu ya. Bapak saya pindah ke sini sejak tahun 1991. Jadi sekitar 34 tahun tinggal di Desa Simpang 4, Dusun 13. Peran Bapak di desa ini sebagai apa gitu? Waduh, itu pula ya. Alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai anggota BPD Desa Simpang 4. Dari sudah 6 tahun menjalani tugas ini. Bapak ini sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Bapak menilai keagamaan yang ada di desa ini? Nilai keagamaan alhamdulillah ya sangat rukun ya, karena dalamnya masih melaksanakan kegiatan-kegiatan ya, contohnya kalau umat muslim ya pengajian-pengajian, perwiritan, ibadah-ibadah yang lain masih tetap dilaksanakan ya, salah satunya ya MTQ tetap diadakan di Desa Simpang 4 setiap tahunnya gitu. Kalau toleransi yang ada di sini gimana, Pak? Alhamdulillah toleransi ya terdiri di Desa Simpang 4 ini banyak agama, ada agama Nasrani, agama Islam, agama Buddha juga ada. Bahkan di tahun 4 tahun atau 3 tahun yang lewat ya, itu ada dikunjungi oleh Bapak Bupati bahwasanya di Desa Simpang Amat ini ada Kampung Pancasila, tempatnya di Dusun 14 di Simpang 3 gitu, Desa Simpang 4. Baik, di sini saya bersama Bapak Parno sebagai Kepala Lingkungan Desa Simpang 4 Dusun 13 Bandarsari. Bapak di sini sebagai Kepala Lingkungan, jika ada penyimpangan, bagaimana Bapak menyikapi penyimpangan akidah pada masyarakat Bapak ini? Penyimpangan masalah kaidah tentu rujukannya adalah tokoh agama. Makanya selalu dimuasarakan semua tokoh agama baik yang muda maupun yang tua untuk supaya disampaikan musyawarah, supaya yang terjadinya penyimpangan itu supaya dapat diperbaiki sebagaimana ketentuan agama. Baik, di sini saya bersama tokoh masyarakat Bapak Ari Syafi'i. Saya ingin bertanya kepada Bapak, sejak kapan Bapak mengetahui adanya komunitas keagamaan alternatif di desa ini? Ya, jadi dari pengamatan saya sudah mengetahui kegiatan keagamaan ini sejak 2-3 tahun belakangan ini. Jadi saya perhatikan mereka mungkin awalnya berkumpul dalam komunitas atau kelompok yang kecil beberapa orang, tapi kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya mereka semakin besar dan semakin rutin dalam melakukan agenda-agenda pekanan mereka. Baik, menurut Bapak sendiri apa yang melatar belakangi dari komunitas ini? Ya, jadi kalau menurut yang saya cermati bahwa yang melatar belakangi komunitas keagamaan ini, yang pertama itu adalah tentu ada tujuan ya, ada misi yang dibuat, kemudian kondisi masyarakat yang banyak yang mungkin belum kokoh keimanannya, dan yang ketiga faktornya itu bisa jadi
karena ada tokoh yang dianggap mumpuni, dianggap berpengaruh ya, kemudian dianggap memiliki ilmu yang lebih, sehingga satu dua masyarakat banyak yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga lambat laun kegiatan organisasi ini atau komunitas ini semakin besar. Apakah Bapak melihat adanya perbedaan ajaran dari ajaran Islam yang dipahami masyarakat? Ya, jadi yang saya lihat dan juga saya dengar dari beberapa masyarakat yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut, ada beberapa hal yang tidak sama dengan pengetahuan umum yang selama ini dipahami ya, apakah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, kemudian rujukan-rujukan yang digunakan, sehingga itu memunculkan pertanyaan pada masyarakat secara umum gitu. Ini ajaran yang mengarah kemana ya, karena yang disampaikan, yang dipelajari, yang dikaji itu berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya. Baik, di sini saya bersama tokoh masyarakat Bapak Rahmat Kurniawan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak ini apakah ada perbedaan menyimpang yang mengarah pada akidah tersebut? Kalau menurut saya, perbedaan pendapat dalam agama itu wajar. Namun jika perbedaan tersebut menyentuh hal-hal mendasar seperti keyakinan dan mengaburkan ajaran Islam yang sudah jelas, maka disitulah muncul potensi penyimpangan akidah yang perlu diwaspadai. Bagian akidah apa yang mengkhawatirkan menurut Bapak? Yang paling mengkhawatirkan sepertinya itu ketika anggota atau komunitas itu terlalu mengagungkan pemimpin atau guru kelompok mereka. Ada kesan bahwa apapun yang disampaikan guru atau ketua dari komunitas itu, itulah yang benar. Dan itu dapat mempengaruhi budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat terhadap komunitas keagamaan alternatif di desa ini, Pak? Tanggapan masyarakat cukup beragam ya. Ada yang bersikap biasa saja, ada juga yang merasa khawatir, dan ada pula yang tertarik untuk mengikutinya. Namun sebagian masyarakat mulai merasa resah karena takut keberadaan komunitas ini akan dapat menimbulkan perpecahan di antara mereka di lingkungan tersebut. Sebelumnya sudah pernah terjadi konflik atau enggak? Kalau sejauh ini, kalau untuk konflik yang besar sepertinya belum ada. Tapi kalau bersih tegang atau konflik kecil dalam segi berbeda pendapat, itu sudah terjadi sepertinya. Bapak ini sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Bapak menyikapi situasi tersebut? Maksudnya situasi keagamaan gitu ya? Iya, Pak. Ya menyikapinya ya saling menghormati satu sama lain antar agama, yang seagama, yang berbeda agama begitu. Jadi ya saling berdialog lah antar. Terhadap komunitas keagamaan alternatif di desa ini, Pak? Tanggapan masyarakat cukup beragam ya. Ada yang bersikap biasa saja, ada juga yang merasa khawatir, dan ada pula yang tertarik untuk mengikutinya. Namun sebagian masyarakat mulai merasa resah karena takut keberadaan komunitas ini akan dapat menimbulkan perpecahan di antara mereka di lingkungan tersebut. Sebelumnya sudah pernah terjadi konflik atau enggak? Kalau sejauh ini, kalau untuk konflik yang besar sepertinya belum ada. Tapi kalau bersih tegang atau konflik kecil dalam segi berbeda pendapat, itu sudah terjadi sepertinya. Bapak ini sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Bapak menyikapi situasi tersebut? Maksudnya situasi keagamaan gitu ya? Iya, Pak. Ya menyikapinya ya saling menghormati satu sama lain antar agama, yang seagama, yang berbeda agama begitu.
Jadi ya saling berdialog lah antar tokoh agama, antar apa menyingkapinya begitu. Dan saling apa ya namanya ya, saling bekerja sama lah begitu, toleransi itu. Untuk terakhir, harapan Bapak ke depannya terkait keagamaan di sini dan toleransinya gimana? Eh, Tentunya kami mengambil sikap untuk pendekatannya musyawarah. Maka diundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda supaya hal-hal perbedaan yang kurang baik ini untuk supaya disampaikan menjadi yang lebih baik. Oke. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komunitas keagamaan